Selamat pagi Nusantara, salam Bhinneka Tunggal Ika. Bertemu kembali dengan Maxima Bimbel yang kali ini akan membahas tentang materi matematika kelas 7 SMP, yaitu tentang diagram lingkaran. Diagram lingkaran bisa disajikan dalam dua bentuk, yaitu bentuk persen maupun bentuk derajat. Contoh soal. Nyatakan data nilai matematika berikut ini dalam bentuk diagram lingkaran. Data nilai matematika 20 siswa kelas 7B. Nilainya disajikan di sini dalam bentuk tabel 80, 70, 70, 90, 60, 80, 70, 60, 90, 80, 70, 70, 80, 90, 60, 70, 70, 70, 80, 60. Jumlah seluruhnya ada 20 siswa. Bagaimana cara menyajikan data berikut ini dalam bentuk diagram lingkaran bentuk persen? Baik, kita mulai pembahasannya. Langkah pertama yaitu membuat tabel frekuensi. Jadi data atau tabel data tadi yang ini di atas kita ubah menjadi bentuk tabel frekuensi yang memuat nilai dari nilai matematika ini. Kita mulai dari yang terendah, nilai 60, 70, 80, dan 90. Frekuensinya atau jumlah siswa yang mendapatkan nilai itu 60, ada 1, 2, 3, 4. Dapatkan nilai 60, siswa yang mendapatkan nilai 40 ada 4 orang. 70, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dapat nilai 70 ada 8 siswa atau 8 orang. Yang mendapatkan nilai 80 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 anak atau 5 orang. Dan mendapatkan nilai 90 ada 1, 2, 3 anak. Inilah tabel frekuensi. Langkah pertama yang kita buat adalah membuat tabel frekuensi. Berikutnya, langkah yang kedua, dari tabel frekuensi berikut ini kita ubah dalam bentuk persen. Yang pertama nilai 60. 60 ini berapa persen? Cara menghitungnya adalah jumlah yang mendapatkan nilai 60 ada 4 orang. Kita tulis jumlahnya ada 4 orang per jumlah seluruh siswanya ada 20. Dikalikan 100%. 20 bisa kita bagi dengan 20. 100 kita bagi 20 menjadi 5. Jadi nilai 60 yang mendapatkan nilai 60 ada 4 kali 5. 20%. Nilai 70. Jumlah siswa yang mendapatkan nilai 70 ada 8 anak. Ada berapa persen? 8 per 20 kali 100%. 20 kita bagi 20, 1. Dan 100 kita bagi 20 menjadi 5. Jadi nilai 70, 8 kali 5 ada 40% anak yang mendapatkan nilai 70. Yang mendapatkan nilai 80. 80 dari tabel frekuensi bisa kita lihat ada 5 anak. Berapa persen? 5 per 20 dikali 100%. 20 kita bagi 20, 1. 100 kita bagi 20, 5. Jadi yang mendapatkan nilai 80 ada 5 kali 5 atau 25%. Berapa persen yang mendapatkan nilai 90? Nilai 90 ada 3 anak. Berapa persen? 3 per jumlah siswa seluruhnya 20 kali 100%.
20 dibagi 21, 100 bagi 25. Jadi yang mendapatkan nilai 90 ada 3 kali 5 sama dengan 15%. Setelah kita menyatakan frekuensi data tadi dalam bentuk persen seperti ini, tadi yang setelah kita hitung bersama ya. Nilai 60 itu 20%, nilai 70 itu 40%, nilai 80 itu 25%, dan nilai 90 ada 15%. Baru kita sajikan langkah yang ketiga, yaitu dalam bentuk diagram lingkaran bentuknya persen. Kita bagi sesuai dengan jumlah nilainya. Jadi ada nilai 60, 70, 80, 90, ada 4. Dan pembagiannya ini bisa dengan kusur derajat atau bisa dikira-kira saja. Yang penting ada angka berapa persennya yang kita tuliskan. Baik, sekarang kita pindahkan data dalam bentuk persen ini ke diagram lingkaran bentuk persen. Yang pertama, nilai 60 ada 20%. Ini adalah data tentang nilai 60. Jumlahnya ada 20% ya. Jadi harus kita tulis jumlahnya ada 20%. Kemudian data yang kedua yaitu data tentang nilai 70. Data tentang nilai 70. Data 70 tadi sudah kita hitung ada 40%. 40%. Ya, jumlahnya adalah 40%. Kemudian yang berikutnya adalah data tentang nilai 80. Ini adalah data tentang nilai 80. Ada berapa persen nilai 80? Ada 25%. Kita tulis 25%. Berikutnya yang terakhir adalah nilai 90 yang jumlahnya ada 15%. Kita tulis di sini. Ini adalah data tentang nilai 90. Nilai 90 ini ya, data nilai 90 jumlahnya ada 15%. Kita tulis jumlahnya ada 15%. Pembahasan berikutnya adalah tentang menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Soalnya masih sama, nyatakan data nilai matematika berikut ini dalam bentuk diagram lingkaran bentuk derajat. Data nilainya semacam ini, sama dengan nomor yang pertama tadi. Terus pembahasannya langkah pertama membuat tabel frekuensi. Kita isi ulang lagi sambil mengingat-ingat langkah-langkah tadi ya. Nilai kita susun dari yang terendah. Nilai 60, nilai 70, nilai 80, dan nilai 90. Nilai 60 tadi sudah kita hitung, jumlahnya ada 4 anak. Nilai 70 ada 8 anak. Nilai 80 ada 5 anak. Dan nilai 90 ada 3 anak. Setelah data yang ada di atas ini kita ubah menjadi bentuk tabel frekuensi, baru kita ubah dari tabel frekuensi menjadi bentuk derajat. Caranya hampir sama dengan cara mencari bentuk persen, hanya saja di sini dalam bentuk derajat. Ingat, dalam satu lingkaran itu adalah 360 derajat. Oke, dimulai dari nilai 60. Nilai 60 yang dapat nilai 60 ada 4 orang. Per jumlah seluruhnya 20 orang dikali jumlah derajat seluruhnya dalam satu lingkaran 360 derajat. Ini 20 dibagi 20 1, 360 dibagi 20 adalah 18. Jadi 4 kali 18 sama dengan 72 derajat. Nilai 70 ada 8 orang, berarti 8 per
20 dikali 360. Sama dengan yang tadi kita coret. 20 bagi 20 itu 1, 360 dibagi 20 itu 18. Jadi sekarang 8 kali 18, hasilnya adalah 144 derajat. Yang mendapatkan nilai 80 ada 5 orang. Jadi 5 per 20 kali 360 derajat. 20 bagi 21, 360 bagi 20, 18. 5 kali 18, hasilnya adalah 90 derajat. Yang mendapatkan nilai 90, jumlahnya ada 3 orang. 3 per 20 dikalikan 360 sama dengan 20 bagi 20, 360 bagi 20, 18. 3 kali 18 sama dengan 54 derajat. Setelah dari tabel frekuensi kita ubah dalam bentuk derajat, sudah kita perhitungkan tadi. Sekarang kita ubah langkah yang terakhir, yaitu menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram lingkaran bentuk derajat. Kita bagi sesuai dengan jumlah nilainya, ada 4, 60, 70, 80, dan 90. Kita bagi sesuai dengan derajat yang sudah kita hitung tadi. Yang pertama, nilai 60. Nilai 60 ini adalah wilayah untuk nilai 60. Ada 72 derajat, jadi ini sekitar 72 derajat. Kemudian yang berikutnya adalah nilai 70. Ini untuk nilai 70. Nilai 70. Jumlah derajatnya adalah 144 derajat. Yang ketiga adalah nilai 80, yang sebelah sini. Kita pakai untuk nilai 80. Nilai 80. Jumlahnya tadi setelah kita hitung ada 90 derajat. 90 derajat. Sudut siku-siku. Dan untuk nilai 90 jumlahnya adalah 54. Ini untuk nilai wilayah nilai 90. Jumlahnya ada 54 derajat. Ya, 54 derajat.